Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan melihat ya guys ya beberapa video yang mana di sini menyebutkan bahwasannya 3 sikap indah orang Melayu yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini disampaikan oleh salah seorang ustadz yang ada di Malaysia. Jadi tanpa berlama-lama, tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Jom kita simak videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 sikap dalam masyarakat orang Melayu kita yang disukai oleh Allah dan Rasul. Masya Allah. 3 sikap yang saya pun subhanallah saya suka sangat. Yang pertama adalah sikap al-haya. Al-haya itu maksudnya sikap malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-Imam Muslim qala alaihi salatu wassalam al-haya'u kulluhu khair. Sikap malu ni bawa semua baik, bawa kebaikan. Dan hadis ini oleh bila Imran ibn Husain radhiyallahu anhu bila disebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang nama dia Bushair ibn Ka'ab. Bushair ibn Ka'ab dia kata inna min al-haya'i yani laqad qara'na fi kutub al-hikmah inna min al-haya'i dha'fan wa inna min al-haya'i jubnan wa inna minhu quwwah. Dia kata dalam kitab hikmah kita baca sikap segan ni ada sebahagiannya ada kekuatan, ada sikap menunjukkan sikap malu ni maksudnya awak ni tanda kelemahan awak. Maka marah sangat Imran radhiyallahu anhu kerana walaupun Bushair ibn Ka'ab seorang tabi'i yang baik, tapi oleh kerana dia membantah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Imran bin Husain hampir nak keluarkan dia dari rumah. Jadi teman-teman rahmati Allah, sikap malu adalah sikap yang sangat baik. Dan alhamdulillah kita tengok masyarakat Melayu kita mempunyai sikap yang sangat indah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan sikap ini di kalangan kita. Amin. Yang kedua, apa tu? As-sabr. Sikap sabar. Memang ada dalam masyarakat Melayu kita. Kita tengok kelebihan yang saya tengok sendiri bila seorang orang Islam kita ni mengalami masalah ataupun tekanan ataupun dia ada kesakitan, tapi dia akan sabar. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dah sebut dalam Al-Quran وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa taala memang akan uji kamu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah akan uji kita dengan ketakutan. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, kelaparan. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, kekurangan harta, kekurangan duit, kekurangan keluarga anak. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berita yang terbaik untuk orang sabar. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Mereka bila ada musibah mereka akan kata إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sikap yang ketiga yang sangat indah adalah akhlak yang tinggi dan hormat menghormati. Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari, qala alaihi salatu wassalam inna min ahabbikum ilai ahsanukum akhlaqa. Masyaallah. Hadis Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna min ahabbikum ilai, golongan yang paling aku sayang adalah ahsanukum akhlaqa, golongan yang paling baik akhlak. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi masyarakat Islam kita di bumi bertuah ini kerana 3 sikap ini disukai dan disayangi oleh Allah dan Rasul. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi 3 sikap indah orang Melayu yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak hanya orang Melayu saja, ketika istilahnya kita mempunyai 3 sikap itu, maka kita insya Allah akan dicintai dan disukai oleh Allah dan Rasulnya. Maka daripada itu, jomlah kita istilahnya mengikuti ya apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Ustadz Muhib Khawli ya, berkenaan dengan 3 sikap indah yang harus kita tekuni dalam keseharian kita. Malu, ya kan? Sabar, dan juga istilahnya akhlakul karimah, dan itu berada ya di orang-orang Melayu dan orang-orang kita juga pasti ada, dan tidak semua tapi kebanyakan seperti itu. Orang-orang baik pasti adalah orang-orang yang punya 3 sifat ini. Masya Allah, tabarakallah.
Eid Mubarak ya Ustadz, semoga amalan Ustadz dan keluarga diterima dan Allah Ta'ala memberi keampunan. Amin ya Rabbal Alamin. Buat teman-teman semua yang mau belanja, bisa ya teman-teman sekalian untuk belanja di videonya Cak Mujib ini. Nah, cukup klik link yang ada di video ataupun di deskripsi teman-teman. Habis itu baru cari produk teman-teman untuk mensupport channel ini supaya lebih berkembang lagi. Jadi ya silahkan, selamat belanja. 6 tahun tinggal di Malaysia ngajarin aku, sabar dan disiplin itu bisa dipelajari. Awalnya aku nggak langsung sadar, tapi dari interaksi sehari-hari, aku pelan-pelan ngerasain bedanya. Orang-orangnya ramah, murah senyum, dan terbiasa bilang sorry atau excuse me tanpa rasa gengsi. Nah, itu akhlak baik ya guys ya. Jadi kita itu ya mengutamakan adab dan akhlak kita gitu. Ini contoh ya. Maksudnya penilaian daripada orang Indonesia terhadap orang Malaysia. Pas naik MRT atau LRT saat pulang kerja, aku juga benar-benar belajar soal disiplin di sini. Orang antri dengan tertib, nggak nyerobot dan nggak dorong-dorongan. Nah, itu kesabaran ya, kesabaran yang kita tengok dan kita rasakan gitu ya, ketika istilahnya antri, sabar seperti itu, bukan istilahnya nyerobot dan desak-desakan seperti itu ya guys. Kan waktu macet pun kelihatan bedanya. Jarak antar kendaraan dijaga, gak saling mepet, dan jarang banget dengan klakson yang emosional. Hal lain yang aku perhatiin juga, orang ngerokok di tempatnya, parkir juga tertib, dan hampir nggak ada parkir liar. Bukan karena takut, tapi karena aturannya itu jelas dan sudah jadi kebiasaan bersama di sini. Menurut aku, hal ini juga nggak lepas dari peran pemerintahnya. Aturan dibuat jelas, fasilitasnya disiapkan, dan sistemnya mendukung masyarakat buat tertib. Jadi disiplin itu nggak dipaksa, tapi dibentuk pelan-pelan. 6 tahun di Malaysia ngajarin aku, sabar itu bukan kalah dan disiplin itu bukan kaku. Tapi dua hal itu justru bikin hidup terasa lebih ringan di sini, lebih tenang dan lebih saling menghargai juga. Kalau kamu sendiri gimana? Hal apa yang kamu kagum dari Malaysia? Keren sih guys. Jadi yang disampaikan oleh Ustadz Muhib Khawli tadi itu menunjukkan bahwasannya benar gitu, di Malaysia ada hal seperti itu gitu loh guys ya. Dan orang Malaysia ini daripada Neopedia ya teman-teman sekalian juga menjelaskan bagaimana disiplinnya orang Malaysia, sabarnya orang Malaysia, akhlaknya orang Malaysia, semua disebutin di situ. Ya kan, Masya Allah, Tabarakallah. Dan itulah tadi apa ya yang membuat ya banyak orang suka dengan orang-orang Malaysia, orang Melayu khususnya ya, seperti itu teman-teman. Masya Allah, Tabarakallah. Kamu tak pernah jumpa bangsa sebaik Melayu. Saya orang yang mengkaji, saya orang yang belajar, sampai sekarang ni saya belajar lagi. Kalau kamu carilah bangsa-bangsa di dunia, ya, terutama sejarah imigran yang berhijrah di satu tempat, kamu tak akan jumpa orang sebaik Melayu. Allah. Kalau ditakdirkan orang Melayu itu tidak beragama Islam, saya tidak fikir kamu dapat layanan yang sebegini baik. Allah. Hanya kerana Islam itu yang telah mengetuk pintu hati Melayu ini, menjadikan orang Melayu ini semakin baik, semakin baik. Sebab itu orang Melayu ini apabila dia dengar saja Cina masuk Islam, India masuk Islam, cara dia melayan dia tu, dia please dia, dia akan tengok orang mana. Dia sangat-sangat meraihkan. Kalau dia tengok orang Melayu boleh pakai baju Melayu, boleh cakap Melayu dengan baik, dia boleh makan budu, dia sangat-sangat apa tu meraihkan. Kau tak akan jumpa bangsa ni lain. Sebab itu pelancong-pelancong orang putih yang datang negara kita ni, dia terkejut tengok cara kita melayan tetamu dan sebagainya. Semua ini berlaku kerana orang Melayu telah memeluk agama Islam. Dia memahami Islam, betapa pentingnya orang Islam ni berbaik dengan bangsa-bangsa lain. Sebab itu jangan sembang karilah aku dapat A1 SPM bahasa Melayu dan sebagainya kan. Kalau kamu tak reti nak memahami budaya dan cara hidup majoriti, cara hidup orang Melayu, menghormati penduduk asal, kamu jangan cakap soal kamu dapat A1 apa itu dalam bahasa Melayu. Aku langsung tak respect, aku langsung tak kagum, dan paling aku bimbang bahasa Melayu kamu A1, jiwa kamu komunis. Alright guys, sudah selesai videonya. Gila, keren banget guys pembahasan kali ini. Kalau kamu kaji sejarah imigran yang berhijrah ke suatu tempat, kamu tak akan jumpa bangsa sebaik Melayu. Wow, memang dari dulunya seperti itu dan dididik oleh nenek moyang mereka tentang bagaimana bersabar, tentang bagaimana melayani, tentang bagaimana disiplin, tentang bagaimana akhlak dan adabnya, dan adab yang diajarkan oleh mereka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini kita boleh belajar ya guys ya, dari bangsa Melayu yang memang kalau kita tengok ya guys ya, dari percakapan, pertuturan mereka, mau bangsa Melayu yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia,
itu kalau saya tengok itu hampir sama guys ya. Sama-sama lembut, sama-sama beradab, sama-sama berakhlakul karimah, menjunjung tinggi adab seperti itu ya guys ya. Dan itu bisa dikatakan orang-orang terdahulu ini sukses mendidik keturunan, anak keturunannya menjadi anak yang penuh dengan kesabaran, menjadi anak yang penuh dengan kedisiplinan, menjadi anak ataupun keturunan yang penuh dengan akhlakul karimah. Seperti itu ya guys ya. Dan kita harus belajar juga supaya anak-anak kita, keturunan kita juga mendapatkan pengajaran itu, sehingga adab sopan santunnya, akhlaknya, kesabarannya, disiplinnya juga sama seperti mereka, bahkan mungkin lebih baik daripada mereka. Maka dari sekarang ayolah kita belajar lagi ya guys ya, bagaimana disiplinnya kita, kesabaran kita, dan juga akhlak kita seperti itu. Karena itu adalah kunci bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta, menyukai ya hambanya yang sabar, yang beradab ataupun berakhlak seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintai ataupun suka dengan orang-orang yang seperti ini. Semoga kita termasuk di dalam golongan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.